Ya, terima kasih Anda masih bersama kami dalam program Suara Jakarta. Baik, Mas Zulhi tadi kan sudah dijawab dari versinya Pak Agung. Nah, kalau fit and proper test sudah dilakukan dari koalisi partai ataupun internal ya. Nah, sebenarnya ini yang di tes itu apa aja sih Pak? Apakah memang ada hubungannya tadi dengan karakter yang memang sudah difilter? Ya, jadi selama proses fit and proper test, pertama calon itu kan memang harus menyampaikan sedikit papernya lah ya. Bagaimana dia memahami Jakarta, bagaimana dia memahami RPJMD, bagaimana dia membangun komunikasi baik dengan Pak Anies maupun legislatif DPRD maupun dengan masyarakat kan itu. Nah setelah itu dilakukan penggalian. Nah dari hasil itulah beberapa rekomendasi disampaikan oleh tim seleksi, tim penguji sebenarnya, tim penguji yang ahli-ahli itu menyampaikan beberapa alasan-alasan sehingga muncullah 2 nama tadi. Dari 3 nama 2 nama. Nah, disitulah proses itu berjalan sehingga sampailah kepada Pak Gubernur ya dengan 2 tanda tangan itu ya, dua partai yang menandatangani, bahkan ketua dan sekretarisnya, ketum dan sekjennya kan, 2, dan Gubernur menyampaikan ke Mendagri, Kemendagri menyampaikan ke DPRD, sehingga memang aturan itulah setelah sampai ke DPRD maka kewajibannya adalah membentuk pansus. Betul. Dan karena undang-undang pun Pak Anies tidak bisa memilih di sini ya. Betul, dalam undang-undang memang undang-undang dan peraturan pemerintah nomor 12 tahun 2018 memang tidak dinyatakan bahwa gubernur bisa memilih. Jadi diserahkan kepada partai pengusung. Dan diputuskan melalui rapat paripurna tadi. Begitu ya. Pak Gun, ini kalau kita melihat Jakarta masih mencari wakil gubernur DKI Jakarta hingga saat ini masih kosong. Sebenarnya masalah apa yang terutama yang ada di DKI Jakarta sih Pak? Pertama, DKI itu punya problem tentu dengan bagaimanapun karena ini adalah provinsi paling prestisius yang akan menjadi sorotan. Sehingga kemudian kepemimpinan di daerah ini itu kepemimpinan yang sangat strategis. Bahkan bisa dikatakan kalau dalam konteks sebuah karir politik, ini satu step lagi nih ke presiden nih. Presiden. Sehingga tentu ini akan banyak problem ya, terutama mengurus ibu kota. Problem-problemnya juga bukan hanya lokal sebenarnya, akan kemudian punya resonansi ke nasional. Sehingga kompleksitas birokrasinya, beban birokrasinya itu jauh lebih atau bisa katakan di atas rata-rata pemerintahan daerah lain. Sehingga apa? Kompleksitas pengurusan birokrasi ini butuh orang yang tegar, punya jaringan, didukung oleh kekuatan real, dan tentu solutif. Kenapa? Karena lihat aja problem keseharian seperti macet, banjir, kemudian urbanisasi, kemudian juga persoalan-persoalan sosial lain. Ini udah menahun bahkan berperiode-periode terjadi. Sehingga ini ujian bagi gubernur terpilih yang dimandati kuasa dalam mengelola kompleksitas birokrasi. Belum lagi bagaimana mengelola internal ASN misalnya. Bagaimana misalnya mengatasi pola hubungan kuasa dengan Pemda sekitar. Dengan pemerintahan pusat. Ini yang saya sebut sebagai cukup kompleks ya. Bukan cukup. Sangat kompleks. Sangat kompleks. Karena apa? Relasi kuasanya itu dahsyat. Relasi kuasa dengan pusat, relasi kuasa dengan Pemda sekitar, karena urusan Jakarta tidak bisa diselesaikan oleh seorang gubernur dan wakil gubernur DKI. Contoh, persoalan banjir. Ini kan harus melibatkan pemerintahan daerah sekitar. Dan komunikasi harus jalan. Belum lagi misalnya, problem serius lainnya adalah ketimpangan. Ada disparitas yang sangat kuat, yang sangat jauh antara misal kelompok yang punya dan kelompok yang tidak punya di Jakarta. Bahkan Jakarta menjadi imagine society, ya dalam konteks kita bicara soal orang membayangkan Jakarta seperti apa. Dan ketika misalnya membayangkan Jakarta dengan hope-nya masing-masing, itu membuat Jakarta sangat sesak. Bayangkan aja ekonomi nasional berputar berpusat di Jakarta, sehingga distribusi keadilan itu menjadi problem hingga hari ini gitu. Baik, ini kan bisa dikatakan tadi DKI Jakarta merupakan provinsi yang sangat kompleks Pak Agung. Apa yang menyebabkan hingga kalau memang sangat kompleks harusnya disegerakan begitu. 10 bulan bukan waktu yang sebentar. Apa yang menyebabkan bisa sampai 10 bulan? Kok cukup alot gitu?
kita sih pengennya waktu itu selesai satu bulan 2 bulan kan. Sampai kita sendiri ngejar-ngejar kemana-kemana gitu kan, karena memang kita ingin cepat. Karena Pak Anies seperti tadi kompleksitasnya sangat tinggi, kemudian juga butuh pendamping, butuh partner segala macam. Kita ingin selesai dan kita sudah memberikan nama yang memang kita anggap cukup bagus ya, mumpuni untuk mengisi kekosongan ini. Nah, cuman kan memang ya seperti tadi dikatakan ya bahwa ketika di awal juga ada perbedaan-perbedaan pandangan yang kemudian bisa ya alhamdulillah bisa kita selesaikan meskipun cukup lama ya. Fit and proper test saya kita bahas berapa lama waktu itu, berbulan-bulan ya, setuju atau tidak setuju gimana segala macam. Nah, sekarang kemudian sudah ada di DPRD. DPRD ini juga kayaknya seharusnya memang lebih simpel karena memang tugas dari DPRD itu ya di undang-undang adalah salah satunya memilih ya wakil kepala daerah dan wakil kepada kepala daerah yang di mana di situ terjadi kekosongan gitu ya. Ya, seharusnya kalau misalnya memilih sudah tinggal menentukan saja dari nama-nama yang masuk kepada mereka. Dua nama yang memang sudah diusulkan tadi kan. A, B, gitu kan. Tinggal dipilih aja mana yang lebih baik dari itu. Harusnya bisa lebih sederhana lagi. Lebih sederhana. Itu adalah tugas, dalam artian tugas memilih. Kalau itu tidak bisa terlaksana, maka ya kita bisa katakan juga bahwa DPRD tidak bisa melaksanakan tugasnya dengan baik kan, seperti itu. Betul. Jadi artinya tugas ini seharusnya bisa diselesaikan dengan mudah. Quorum tidak quorum kita harus kemudian selesaikan. Ada pagar-pagar yang memang harus kita sepakati gitu ya. Tapi mudah-mudahan ya quorum itu tercapai. Baik. Mas Zuhri, ini kan PKS pengennya cepat, bahkan tadi sebulan 2 bulan, tapi realita ataupun kenyataannya itu 10 bulan. Jadi apa yang menyebabkan cukup alot ini? Iya, pertama kan memang setelah kita serahkan ke DPRD, domainnya DPRD, gitu kan. Dipilih harus membuat pansus juga harus melakukan komparasi di daerah yang sudah pernah. Karena memang baru sedikit yang sudah melakukan itu. Betul. Riau, Kepulauan Riau, Semarang gitu kan. Nah itu kan harus ada harus melakukan perbandingan. Nah karena ini ibu kota gitu kan. Dan dalam pemilihan itu juga ada rangkaian, bukan langsung pemilihan, ada rangkaian seperti panitia pemilih yang harus melakukan secara administrasi juga menyampaikan visi misi. Walaupun visi misinya memang sudah kita tegaskan di situ, bahwa visi misinya bukan di luar apa yang sudah disampaikan oleh Pak Anies dalam bentuk RPJMD, tapi tidak keluar dari situ. Nah itulah yang memang kita doakan saja. Saya pikir ini tinggal sedikit lagi. Ya? Sudah final. Sebentar lagi setelah sinkronisasi dibentuklah tatip yang sudah sudah lengkap, diparipurnakan untuk disahkan. Baik, Pak Gun, kalau ngelihat dari jawaban kedua politisi ini, kira-kira 10 bulan waktu yang lama atau sebentar? Sangat lama sih. Iya, ini sangat lama. Dan saya memahami bahwa ada aspek teknis, tetapi saya membayangkan harusnya tidak sejelimet selama ini gitu ya? Iya, misalnya kajian-kajian komparatif itu menurut saya tidak perlu sih. Ketika misalnya kita memahami ada sebuah penstrukturan adaptif berdasarkan undang-undang, berdasarkan peraturan dan sinkronisasi misalnya, itu sudah lebih dari memadai. Dan itu buying time aja kalau kemudian mengkomparasikan dengan daerah-daerah lain. Sekarang jangan sampai ada kesan sandra elit, tersandra. Dan proses tersandra itu tentu akan membuat stigma buruk juga bagi mekanisme ke depan ya. Bahwa ke depan misalnya ada lagi kekosongan, mekanismenya akan seperti ini lagi, saling sandra akhirnya, dan itu tidak sehat untuk demokrasi di lokal kita. Tapi menurut Pak Gun sendiri, apa yang membuat lama kalau memang tadi hanya buying time saja? Menurut saya vested interest yang membuat lama, ya lebih pada kepentingan. Dan sebenarnya aturan formal, seremonial itu bisa diatasi dengan cepat kalau sudah bisa menyelesaikan kepentingan sektoral atau ego sektoralnya. Sebenarnya kan di situ ya Pak Zuhri, Pak Agung. Lebih pada mekanisme itu sebenarnya bisa diatasi dengan cepat tergantung pada motif kekuatan politik yang ada di situ. Baik, kalau Pak Agung tadi kan kita sudah membahas mengenai karakter dari kedua cawagup ini ya, baik Pak Agung Yulianto dan juga Pak Ahmad Sauki. Nah ini kalau secara konstitusional itu seperti apa melihat pandangannya? Maksudnya jadi kalau secara undang-undang apakah memang dua nama ini akan sesuai dengan karakter yang dibutuhkan gitu?
sesuai undang-undang nggak ada masalah ya, nggak ada masalah. Nggak ada masalah. Iya, nggak mengatur karakter. Iya, kompetensi segala macam nggak diatur. Jadi warga negara ya sudah sekian tahun segala macam itu sudah nggak ada masalah. Tidak ada masalah sekali. Nggak ada ya. masalah. Baik, dalam bisa kami akan kembali usaha jeda berikut ini, tetaplah bersama kami.